Ladies Education. Oke, teman-teman aku lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang inverse fungsi. Apa itu inverse fungsi? Jadi kalau misalnya di sini kita punya himpunan A, terus di sini ada himpunan B gitu ya. Terus di sini dia punya anggotanya 1, 2, 3, terus di sini 4, 5, 6. Nah, sekarang ini 1 kita petakan terhadap 4 misalnya, terus 2 sama 5, terus 3 sama 6. Nah, sekarang aku pengen metain kebalikannya. Jadi aku ini kan namanya memetakan himpunan A ke himpunan B. Sekarang aku pengen metain himpunan B terhadap A. Jadinya itu kebalikannya. Jadinya 1, 2, 3, ini himpunan A-nya. Terus ini himpunan B-nya. 4, 5, 6. Nah, ini jadinya kebalikannya. Nah, kayak gini. Aku pengen kebalikannya. Nah, ini namanya inverse, jadi kebalikannya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita punya fungsi dalam bentuk X, terus kita operasiin terhadap fungsi F. Kayak gitu. Nah, di sini kan daerah hasilnya sebutannya Y itu sama dengan Fx gitu ya. Nah, kalau kita pengen operasiin kebalikannya, Y-nya itu dinyatakan, Y-nya itu gimana terhadap fungsi X-nya itu, berarti ini disebut sebagai inverse-nya. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya seenggaknya dari simbolnya inverse itu ada tanda ininya. Tanda pangkat minus apa kayak pangkat min satunya gitu. Oke, paham ya? Sekarang aku ke contoh. Ini aku hapus semua. Jadi misalnya aku punya fx sama dengan 2x min 3. Aku mau cari inverse dari persamaan ini tuh apa? Nah, sekarang kita langkah pertama ini fx ini sama dengan 2x min 3. Nah, fx-nya kita misalin y sama dengan 2x min 3. Sekarang kita pindah ruas, jadinya y plus 3 sama dengan 2x, berarti x-nya sama dengan y plus 3 dibagi 2. Oke, clear ya? Nah, si x-nya ini disebut sebagai inverse-nya. Kayak gitu. Jadi X ini tinggal diganti, jadinya Y-nya jadi, karena ini dalam bentuk X, jadi Y-nya diganti X dibagi 3 dibagi 2. Kayak gitu, paham ya sampai sini? Jadi kita ingin menyatakan, ini kan Y sama dengan 2X min 3. Nah, sekarang kita pengen menyatakan X-nya ini sama dengan apa sih dalam Y? Kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Terus di slide berikutnya, ini ada beberapa sifat dari fungsi inverse. Yang pertama itu adalah F bundaran F inverse X. Jadi kalau kita ini ada F bundaran F inverse, ini artinya itu adalah hasilnya itu adalah ini fungsi identitas. Terus kalau misalnya kita punya G bundaran F inverse, jadi kita mau ngebunderin dulu, terus kita cari inverse-nya, itu sama aja kalau kita cari inverse-nya masing-masing. Kita cari inverse-nya F, fungsi F sama inverse-nya fungsi G, kayak gitu. Paham ya sampai sini? Nah, terus habis itu kalau aku punya fungsi F bundaran Gx, terus ini kan hasilnya sama dengan Hx misalnya. Nah, aku pengen cari nih nilai dari si Fx-nya. Nah, kalau pengen cari nilai Fx-nya, ini berarti jadinya adalah kita cari inverse-nya Gx-nya dulu, terus kita operasiin terhadap fungsi H. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya F bundaran Gx ini sama dengan Hx masih sama, tapi case-nya adalah kita mau cari nilai Gx. Nah, kalau kita mau cari nilai Gx, itu berarti kita operasiin terhadap Hx-nya dulu. Habis itu kita cari inverse-nya inverse-nya terhadap fungsi F. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman lebih paham kalau kita ngebahas di soal aja gitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk materi komposisi fungsi dan inverse. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies Education.